Apakah Tuhan bisa mati? Tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati. Oke. Apakah Yesus Tuhan? Yes. Oke. 100% Berarti kalau Tuhan, 100% manusia. Oke. Berarti kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus bisa mati nggak? Tidak bisa mati. Yesus tidak secara bisa mati. keilahiannya. Baik, Yesus tidak bisa mati. Oke, pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mati? Sebagai manusia dia pernah mati. Waktu dia Manusia dia bilang 100% sebentar. manusia, 100% Oke. Tuhan. Yesus sebagai manusia. Manusia. Oke. Waktu Yesus sebagai manusia, dia Tuhan nggak? Yes. Jangan meninggal di sini, Bang. Kalau meninggal di rumah sakit, Bang. Tenang, tenang. Yes. Oke, Yes. oke. Waktu Yes. Yesus sebagai manusia, dia adalah Tuhan. Baik, Tuhan. Oke, tadi kesimpulannya di atas. Apakah Tuhan bisa mati? Tidak bisa. Tidak. Waktu Yesus sebagai manusia, dia mati atau tidak? Sebagai manusia, waktu Yesus dalam rupa manusia mati. Oke, dia bukan Tapi Tuhan saya mau waktu tanya, mati. kalau dia nggak mau mati bisa? Sebentar, Bang Edis, tenang, sorry. tenang dulu. Kalau dia nggak mau mati, Tenang, bisa? tenang. Waktu Yesus sebagai manusia, apakah dia Tuhan? Anda bilang dia Tuhan, betul? Contohnya ketika Paulus Jangan ketika dulu Petrus contoh-contohnya, Bang. Tenang dulu, Bang. Tenang dulu. Waktu Yesus sebagai manusia, dia adalah Tuhan, betul? Yes. Oke. Dan waktu dia Tuhan, tidak mungkin bisa mati, betul? Yes. Oke, pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mati? Gini saja, waktu Yesus mati, apakah dia mati sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan? Sebagai manusia. Bukan Tuhan. Berarti waktu dia mati, dia bukan Tuhan. Sebagai Pertanyaan manusia saya kan bukan itu, Pak. 100% manusia. Pertanyaan saya bukan itu. Waktu Yesus mati, dia bukan Tuhan. Ada korelasinya dong pernyataan saya di awal 100% manusia 100% Tuhan. Yang saya tanya bukan itu, Bang. Waktu Yesus mati, apakah dia mati sebagai Tuhan atau tidak? Sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai manusia. Iya, bukan sebagai Tuhan, betul? Ya. Oke, bukan sebagai Tuhan. Baik. Berarti ketika dia mati, dia pensiun dulu jadi Tuhan sebentar. 3 hari. Saya mau pensiun dulu 3 hari jadi Tuhan, ya. Berarti dia pensiun, waktu dia mati, dia pensiun jadi Tuhan, betul? Bang Edis, boleh dibalik gak? Gimana Anda ini? Baik, Kalau saya Yesus- akan... Sebentar. Saya akan tunjukkan ayat. Anda pernah melakukan perjamuan kudus? Setiap bulan. Oke, coba ambil Alkitab Anda sebentar. Oke. Oke, ambil sebentar. Bukakan. Sebentar ya. Mm. Tadi Anda bilang waktu Yesus mati, dia bukan mati sebagai Tuhan, ya. Nggak apa-apa. Memang mereka ini kayak begini, nggak masalah. Saya tunjukkan. 1 Korintus 11 ayat 26. Oke, abang baca di situ. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke, kamu memberitakan kematian. Ya, Tuhan. Tuhan. Tadi Anda bilang waktu Yesus mati dia bukan Tuhan, betul? Pensiun dulu jadi Tuhan, betul? Sekarang saya tanya kamu, Yesus itu Tuhan atau bukan? Makanya tadi saya jelasin sama kamu kurios. Saya setengah mati tadi jelasin sama kamu kurios, jelasin sama kamu Rob, tapi kamu bebal. Makanya lihat dulu ini, dengarkan dulu. Apakah tadi kamu mengatakan bahwa ketika Yesus mati dia bukan Tuhan? Ya, Oke, ini dikatakan kematian Tuhan. itu hanya kata ganti. Astaga. Ya, mandi lumpur dulu di sana. Ya, mandi lumpur. Memang susah. Berat. Makanya teman-teman tadi, kita ini kan udah biasa. Tahu nggak, tahun lalu kita ngomong tentang kata Tuhan dengan Tuhan itu sama saja. Makanya, dari tahun lalu teman-teman, kita sudah bahas itu. Dan mereka itu, orang-orang yang nggak pernah nonton di sini. Makanya, beleguk waktu menjelasinnya, bengak. Makanya saya bilang, pahami bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya itu, nggak ada kata Tuhan tuh nggak ada. Makanya buang Tuhan itu ke tong sampah dulu, buang. Biar otakmu tuh nggak rusak dulu. Aduh, gimana? Di dalam bahasa aslinya, kata Tuhan itu nggak pernah ada. Karena Tuhan itu bahasa Indonesia, Di dalam bahasa aslinya itu pakai kata kurios. Nah, kata kurios ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, artinya Gusti. Gusti mati itu nggak apa-apa. Orang Jawa bilang Gusti mati, nggak apa-apa itu. Coba, ketika orang Jawa menghadap kepada raja, Gusti dia panggil.
Iya, dia panggil Gusti. Nggak, Gusti mati itu nggak apa-apa. Kurios mati itu nggak apa-apa. Nggak pusing Kurios mati. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Lord itu mati nggak apa-apa. Tapi Lord yang mana dulu? Gusti yang mana? Kalau kau katakan Tuhan Bapa di surga mati, nah itu nggak ada. Kalau Gusti Sang Mesias yang mati, nggak apa-apa. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Jelasin gitu aja kok muter-muter. 100% manusia, 100% Tuhan. Penjelasanmu itu adalah penjelasan orang bingung. Penjelasan orang nggak ngerti definisi kurios. Kok muter-muter sih jelasinnya? Makanya, murid-murid itu tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Mereka itu ngomong dalam bahasa Aram. Makanya di dalam Alkitab, kalian tidak akan pernah ketemu, Yesus kan Tuhan, kok dia mati? Nggak pernah ada kayak begitu tuh, nggak pernah ada. Gimana? Murid-murid itu tidak heran kalau Yesus itu mati, mereka tidak heran. Yang heran itu ketika Yesus bangkit, itu. Kurios, Maran, itu mati nggak apa-apa. Lord Gusti mati itu nggak apa-apa. Tidak mengherankan. Kalau Gusti Bapa di surga yang mati, nah itu yang mengherankan. Muter-muter jelasinnya kalian itu. Makanya ketika saya bilang, bagi kalian Muhammad itu Rob kalian. Rob kalian itu bukan berarti Allah, Muhammad itu tidak. Dan Rob mati itu nggak apa-apa. Muter-muter jelasinnya. Masih belum mudeng lagi? Naik lagi ke sini.